Teladan Kristus dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Saya sudah menyampaikan tadi. Dalam hal ketaatannya, dalam hal kerendahan hatinya, dan dalam kesetiaannya, dalam kasihnya yang penuh dan sempurna. Maka pada minggu sengsara keempat hari ini, saudara-saudara yang terkasih, sebagai murid Tuhan Yesus, kita semua diingatkan, napa loro agar senantiasa kita mengikuti jejak-jejak pelayanan Kristus. Kita mengikuti jejak-jejak kehidupan Tuhan Yesus. Kata dia juga negara muli pada muda berbesar. Ya. Dan ini merupakan saudara, ya, berkat gembira yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika Tuhan Yesus berkata, saudara, hal duduk di kanan dan di kiri, tulis bilang, hal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri, aku tidak berhak memberikannya, kata Yesus, saudara. Ayat 40. Apa maksudnya? Bukankah Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah yang berkuasa, yang harus memberi dan mengambil. Lalu mengapa dia katakan ketika para murid meminta memohon kepadanya, perkenankanlah kami supaya nanti kami duduk dalam kemuliaan-Mu, dalam kebesaran-Mu, satu kanan satu kiri. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang siap dan cari, tetapi justru Yesus bilang, aku tidak berhak memberikannya. Ini kita tahu. Maksudnya saudara, supaya kita hati-hati ya, jangan salah paham. Ya, kalimat perkataan Tuhan Yesus ini seolah-olah dia tidak berkuasa memberi dan mengambil. Yesus Kristus berbicara dalam konteks kemanusiaan. Dia bicara dalam keadaannya sebagai manusia, saudara. Ya, kita ingat saudara, ya, pelajaran iman Kristen kita di katekisasi itu, Tuhan Yesus itu adalah satu, dia adalah Allah 100% yang berkuasa mengampuni, menyelamatkan, dan kedua, Yesus Kristus adalah manusia 100%. Jadi dia bisa makan, minum, haus dan segala macam seperti yang kita rasakan, itu dalam kemanusiaannya. Maka dalam bacaan kita hari ini, Yesus bicara tentang itu, saudara. Bahwa tujuannya sebagai manusia, kedatangan ke dalam dunia adalah mencari yang terhilang, mengumpulkan yang tersesat, mengampuni kesalahan, dan menebus dosa umat manusia. Ini Bapak Ibu Saudara, jelas. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan cuma mengatur kamu kiri, kamu kanan, kamu tinggi, kamu, bukan itu yang Tuhan Yesus suruh, saudara. Maka kalau para murid berpikir jauh dari apa yang Yesus pikir, maka Yesus mau mengembalikan mereka pada pikiran yang benar, pengertian yang benar, motivasi dalam melayani dan mengikut Kristus yang benar. Mereka salah total, jauh daripada kehendak dan pemikiran Kristus. Maka kedatanganku ke dunia ini, lahir di kandang yang hina, menempuh perjalanan penderitaan sengsara, menuju bukit Golgota, bukan urus hal yang remeh-temeh, menyangkut kedudukan jabatan yang terhormat secara pemikiran dunia, melainkan aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, mencari yang terhilang, kumpulkan manusia yang tersesat, mengampuni kesalahan mereka, menebus dosa mereka. Maka sebab Yesus bilang di ayat terakhir kita hari ini 45, aku memberikannya nyawaku, dan selanjutnya menjadi tebusan bagi banyak orang, semua orang berdosa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita dapat mengerti dengan tepat dan benar. Oh, seperti itu. Di dalam keputusan kita, kerinduan kita melayani Tuhan dan mengikut Kristus.